Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Sabtu 23 Januari 2021. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus, pasal 3, ayat 20 sampai dengan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang ketidakwarasan. Ketika mendengar kata ini, apa yang ada dalam pikiran atau benak para saudara-saudari yang terkasih? Tentu ada perasaan lucu, menggelikan, aneh, dan mungkin bisa dibilang sinting. Tetapi kini patut kita refleksikan, permenungkan, bahwa sesungguhnya mungkinkah kita yang salah dalam alur berpikir, atau kita yang tidak pernah bermenung tentang kegilaan itu sendiri. Para saudara-saudari yang terkasih, di abad pertengahan muncul salah satu figur tokoh teladan yang mendobrak gereja itu sendiri, yang mendobrak kesejahteraan gereja sendiri, juga zona nyaman pada saat itu, yakni Fransiskus Assisi. Ia lahir dari keluarga yang sejahtera, kaya raya. Ayahnya Pietro Bernardone berjualan kain, dan kainnya itu sangat terkenal di kota Assisi dan juga mungkin di daerah-daerah lain. Tetapi Fransiskus Assisi justru membagikan kain itu dan membagikan harta miliknya kepada orang-orang miskin. Itu fenomena yang gila, kenyataan yang tidak begitu waras pada zaman itu, di mana saat itu orang sangat getol untuk mencari kekayaan dan mengharapkan kesejahteraan, tetapi ia justru membalikkan keadaan itu dengan membagi-bagikan kekayaan itu. Tentu hal ini merupakan hal yang gila. Yang kedua juga adalah dia memandikan orang kusta, yang saat itu orang kusta amat dijauhkan dan diasingkan. Tetapi Fransiskus Assisi mendekati orang kusta itu dan merangkul serta memeliharanya. Hingga pada masa pertobatan itu, tepat ketika ia merawat orang kusta dan merasakan suatu kemanisan bersama mereka sampai ia wafat, banyak orang-orang kagum atas gerakannya hingga mendirikan Ordo Saudara-saudara Dina. Juga termasuk kami, para saudara-saudara Dina di Papua, yang berdasarkan refleksi serta perpenungan mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali fenomena-fenomena atau kenyataan hidup yang pernah kita alami terkait keanehan yang pernah kita lihat mungkin akan kita tertawakan sendiri, entah itu secara langsung atau mungkin menceritakannya kepada orang lain. Tetapi satu kesan, satu pesan yang hendak ingin diutarakan pada permenungan kita, pernahkah kita untuk bermenung terkait keanehan itu? Pernahkah kita merefleksikan bahwa keanehan atau kegilaan itu sesungguhnya mendobrak zona nyaman atau mendobrak situasi nyaman yang pernah kita rasakan? Oleh karena itu, para saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bermenung, berefleksi bahwa sesungguhnya
keanehan dan ketidakjelasan akibat keterlemparan hidup kita di dunia ini mengajarkan dan memberi jejak untuk kita dewasa terhadap iman kekristenan kita, untuk mengajarkan kita tumbuh dan berkembang secara mawas diri, terlebih dahulu dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan kita serta sesama kita, agar kita berguna dan berarti bagi kehidupan kini maupun di masa mendatang. Semoga Tuhan memberimu damai.